Sekarang kita lanjutkan di sesi berikutnya ini kita bahas tentang kemarin kan kita udah bahas tentang pengadaan. Nah, sekarang proses anggaplah ini kita sudah melakukan pengadaan. Barangnya sudah datang. Nah, apa yang harus dilakukan setelah barang datang itu? Ini biar teman-teman YouTube-nya Retail Team, teman-teman sahabat retail ini ngerti nih kalau mereka tidak menggunakan konsultan misalnya ya, mereka mau melakukan sendiri. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Oke, yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu adalah notanya. Nota, nota. Dulu, maksudnya kan pas datang dilihat notanya, memang ditunjukkan buat kita enggak. Gitu. Memang pernah kejadian ada kejadian itu, emang kadang kan kalau kita minta bikin cepat, kadang itu kan registrasi belum pakai nama toko lain. Nah kayak gitu. Oke, nggak masalah untuk saat itu sebenarnya awalnya. Tapi ternyata itu digunain terus sampai hampir 5 bulanan. Jadi kayak misalnya toko A nggak pernah ngisi, akhirnya kan kita yang beli nih pakai toko nama dia, toko A. Nanti toko B belum pernah belanja lagi selama berapa minggu atau bulan, pakai kita order pakai nama kayak gitu. Nah soalnya pernah sampai ditanyain sama kadang, Mas ini udah registrasi belum sih Mas? Udah pernah, ini tak kasih screenshotnya, ini loh registrasinya. Coba kamu confirm lagi. Oh iya Mas, malah belum dibikin sama salesnya. Tapi aku bilang, udah kamu minta baik, gak apa-apa kamu bilang aja. Besok lagi gak mau kalau, maksudnya kan kamu belanjanya kan juga nggak dikit kan, udah. Gitu. Jadi kalau misal kita belanjanya agak banyak, kita masih bisa nge-push ya. Tapi kalau belanjanya dikit ya udah terima aja dulu. Yang penting barang kan ada kan kayak gitu. Oke. Nah habis itu, berarti yang pertama lihat notanya, tujuan tokonya kemana, apakah toko kita atau bukan. Oke. Kenapa? Karena jatuhnya itu adalah nanti gini, kadang itu kan nota itu kan udah ada faktur pajak atau enggak. Biasanya nanti ditanyain sama supplier tuh. Pas awal registrasi mau PKP, mau pakai PKP atau non PKP. Gitu. Kalau misal iya nanti kan dikasih faktur pajaknya, pajak masukan ya. Nah takutnya apa nanti kalau pas kita, maksudnya kita sering belanja di situ terus ada orang pajak datangnya kan malah jadi ribet kan maksudnya kan. Apalagi kalau tokonya gede nih, berarti kan harus ada pajak masukan ya. Ya ditambah juga itu kan sebenarnya biasanya kan kalau yang tokonya itu rame dan banyak gitu, maksudnya kayak kita ordernya sering sama banyak, biasanya itu juga jadi prioritas kan. Nah atau misalnya nanti dikasih program apa kayak gitu. Nah takutnya kan kita udah kayak gitu kok nggak pernah, ternyata karena dikasih ke toko-toko lain misal kayak gitu. Nah habis itu setelah itu dicek lagi barangnya. Tapi biarkan barang itu turun semua kan. Biarkan barang turun dulu semua. Kelihatan notanya udah. Nah baru minta tolong sama bagian yang kirim juga. Tapi cuma buat nunjukin ya. Kita yang checklist. Kita yang ngechecklist, yang ngitung produknya juga. Dibiasain itu jangan cuma kayak misal barang A, kan kita nyebutin namanya. Nah nama itu juga jangan cuma nama depannya aja, tapi harus agak lengkap biar cepet tuh kayak misal Aqua 600 ml gitu. Sampai ke gramasinya. Aqua 600 ml berapa pieces misal kayak gitu kan, ditunjukin salesnya yang kirim kurirnya. Nah 24 piece misalnya gitu kan, 1 karton. Nah ditunjukin ini ya 1 karton. Kalau perlu kita bongkar tuh kartonnya. Nah kalau misal pun itu cuma dibuka aja, udah lengkap. Gitu. Nah baru centang. Biasanya langsung centang yang kedua, baca lagi, centang ketiga, centang. Kalau misal ternyata ada yang kurang, gitu kan, kayak misal kurang 1 atau kurang 2. Nah ditanyain ada barangnya enggak. Nah kalau misal, sering itu terjadi ya. Sering, mesti ada. Pokoknya selama project di lapangan pasti ada kejadian itu ya. Pasti ada. Gitu. Kayak misal kurang 1, nah beda rasa aja sebenarnya. Gitu. Jadi yang satu misal 11, yang satunya 12. 13. Nah itu gimana? Nah, kalau misal itu barang itu masih tergolong
bisa atau bahasanya itu bisa laku kayak gitu, diterima aja nggak apa-apa. Tapi ini balik ya, kalau misal kedepannya nanti lebih ke penanggung jawab atau ke ownernya. Jadi jangan karyawan itu, maksudnya dari kru itu yang memutuskan itu jangan, tetap harus dikonfirm dulu. Betul. Nah, karena ini kalau nggak dikonfirm kan mereka santai aja. Iya, mesti langsung akan terima-terima. Kayak langsung bayar gitu. Iya, dan biasanya kayak gini nih. Sekarang nggak, biasanya kita sampaikan juga. Kalian itu kalau ngelihat nota itu juga di logika, saya bilang. Maksudnya di logika itu adalah gini. Misal ada yang beli sampo. Kemarin soalnya lucu sih. Sampo Sunsilk yang botol gede yang ukuran segini ini, 1 liter lah ya. Iya, yang gede ya. Wajar nggak kalau beli 6 karton? Nggak mungkin. Nah, itu dia. Kecuali tokonya gede banget. Iya, itu dia. Tapi karyawan itu nggak diterima. Buset, 6 karton? Iya. Gila. Iya, itu makanya pas tak baca 3 juta kayak gitu. Kamu kenapa gak ngomong gitu kan? Masih kan anak-anak yang melakukan kan. Sedangkan pas waktu itu, pas saya itu lagi ngerjain sesuatu, pokoknya kerjaan yang lain. Maksudnya itu langsung saya komplain ke salesnya, Mas, kamu ini gimana nih, kok bisa pokoknya nggak mau. Padahal lebih enak itu adalah pas waktu ngecek. Pas waktu kirim. Iya, pas ngirim. Kalau emang nggak mau, balikin tolak aja. Iya, kayak gitu. Nah, ribetnya itu adalah kalau barang udah diterima, kita udah bayar cash. Mereka mau ngembaliin uang tuh susah juga. Jadi kalau masih tempo. Betul. Kayak gitu. Nah, habis itu dicek lagi dan udah, pokoknya biasanya tetap harus dicek. Padahal itu nggak ada dalam PO ya? Apa? Padahal nggak ada dalam PO itu 6 karton itu. Nggak ada PO-nya. Mungkin mereka ngejar akhir bulan juga ya, nggak tahu juga sih sebenarnya. target gitu. Gila aja ya. Iya. Sunsilk gede, 6 karton lagi kan. Nah, itu benar-benar kayak lucu banget. Tapi ya buat pembelajaran aja. Ya, dan tapi ini kan sering terjadi. Iya. Artinya setiap proyek pasti ada gitu loh, Ki. Walaupun ini beda-beda sales misalnya kan. Mungkin pada satu ketika sales A yang merek apa, tapi selalu ada. Ada. Dan kadang biasanya kita bukan nyalahin ke salesnya juga ya. Iya. Kadang itu bisa jadi ternyata admin yang salah input. Contoh pernah ada lucu juga. Misal kayak gini nih. Kan misal kita beli 1 karton atau 1 pack. Tapi yang datang 1 piece. 1 piece doang. Yang harganya mungkin 1.000. Sampai si pengirimannya ngomong, "Mbak, ini serius." Gitu kan. Ya enggak, orang kita PO-nya aja enggak kayak gini gitu. Oh, jadi ada juga barang yang kita order banyak tapi datangnya dikit. Iya. Ada juga barang yang kita order sedikit datangnya melebihi. Iya, contoh misal kita beli biskuit 6 piece. Gitu kan, ya biskuit itu 6 piece dan datang 6 karton. Nah, kadang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa semerta-merta kayak yang nyalahin itu siapa tuh, enggak sebenarnya. Cuma ini kan daripada kita mikir wah nyalahin ini. Ya makanya kita sendiri yang harus kita sendiri yang harus melakukan checklistnya. Iya, yang antisipasi. Bukan berarti kita nggak percaya sama mereka, tetapi ini untuk mengantisipasi semua hal. Karena kan namanya manusia kan. Ini kan prosesnya ada sales, ada admin, ada kurir nih. Beda nih 3. 4 malah. 4 lagi. Dari sales ngirim ke admin. Admin kan input. Admin input ya. Nah, nanti yang nyiapin itu gudang. Oh, nyiapin gudang. Nah, baru gudang nanti pengiriman. Oh iya benar, 4 kali ya. Wajar aja kalau terjadi split di tengah, nggak tahu kita di mana splitnya. Tahu, apalagi kalau misal pas lagi rame kan. Iya benar. Nah, jadi menurut saya masih wajar. Nah, dari menghindari hal ini kan ya kitanya aja ya. Berarti kita kembali lagi dari nota, nama, kemudian jumlah barang. Kemudian pastikan kita PKP atau tidak PKP-nya. Siapa lagi, Ki? Nah, terus pastiin juga expired date-nya. Expired date-nya dicek semua ya. Tidak hanya terima, expired date-nya nggak dicek ya. Nah, yang perlu diperhatiin nanti itu kalau untuk yang kayak jenis popok sama pembalut tuh biasanya itu bukan expired ya. Kalau popok sama pembalut itu kode produksi ya. Tapi berapa tahun biasanya kata mereka itu? Biasanya 1 tahunan. Oh, setahunan. 2 tahun. Jadi kalau yang popok sama itu tuh kode produksi ya? Iya. Tahun produksinya. Iya. Sama kemasannya biasanya. Kalau kemasannya sobek dikit itu jangan dipakai malah. Langsung jangan terima aja. Pokoknya langsung tolak aja. Iya, minta diganti aja. Itu kalau untuk yang kategori itu ya. Nah, kalau kan udah tadi yang expired date, baru untuk kemasannya bagus enggaknya. Maksudnya itu kayak
burik atau cacat. Oh iya, kadang-kadang udah lama juga. Ya, dicek semua ya. Kalau yang kaleng-kaleng kadang lecet-lecet tuh Ki ya. Misalnya kalau sana itu ya kita nggak usah terima aja. Nggak usah. Kenapa? Karena gini aja. Misal kayak saya pribadi ya, selaku misal jadi pembeli atau mau beli barang, kalau kemasannya kurang bagus, saya milih mesti yang bagus ya. Kan kayak gitu. Sudah logis ya itu. Iya, nah ibaratnya kita juga harus bisa referensi orang udah langsung begitu ya. Betul. Jadi jangan sampai kita itu menjual produk yang sekiranya kurang baik lah, karena kita aja nggak mau. Kita aja nggak mau, apalagi kita mau jual untuk orang lain ya. Betul. Kayak misal sobek, misal judulnya agak kegores apa, nah itu mending kalau emang mau diterima ya itu jangan dijual, dipakai aja buat sendiri. Oke, siap. Gitu. Karena itu kan juga nanti buat brandingnya dari kita kan, biar orang itu kalau kita itu jualnya itu yang baik-baik. Nah kan kayak gitu. Oke, nota sudah, kemudian cek jumlah sudah, kemudian PKP NKP sudah, kemudian expired sudah, kemudian kemasan udah, apa lagi? Nah, kalau misal udah dipastiin yang terakhir itu semua itu kan udah urut dan udah ambil sampelnya semua ya. Ambil sampel. Ya, kalau misal setidaknya kalau belum ditulis nggak apa-apa kan, biasanya nanti kan sampel ditulis ya biasanya. Ya. Cuma kalau misal belum ditulis nggak apa-apa. Yang ini catatan bagi teman-teman yang ini minimarket modern ya. Untuk ambil sampel tujuannya buat apa Ki? Nah, tujuannya buat memudahkan kalau nanti waktu penginputan barang. Ini tujuannya untuk penginputan barang ke komputer ya. Iya, jadi biar software ya. Gampang. Waktunya jadi lebih cepat juga, dan itu ketahuan kan, kayak misal di nota 15 jenis, kalau diambil sampel kan berarti harusnya 15 jenis juga. Kalau lebih kan berarti ada tanda tanya. Atau kurang kan berarti ada tanda tanya juga. Di sampling ini apa yang harus dikasih? Mungkin dikasih stiker apa gitu Ki? Kayak yang murah tuh label warna kuning itu. Label warna kuning. Apa aja yang isinya itu? Cuma nomor barisan urutannya berapa. Nomor di notanya misalnya. Misalnya nota itu kan ada dia beli barang 25 nih. Berarti dia misalnya dia pembalut apa di nomor 15 gitu. Jadi 15 garis miring belinya berapa, jumlahnya maksudnya. Kuantitinya berapa. Kenapa? Karena kadang itu di nota itu bisa kayak 1 pack. Nah, 1 pack itu macam-macam ya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 12, ada yang 18, ada yang beda-beda ya. Kayak gitu. Nah, ingin kalau dia cuma tuh 3 pack aja. Ibaratnya nomor 1 sama nomor 2 sama-sama 3 pack. Tapi ternyata isinya beda. Nah, kalau yang mesti kan akan nanya jadinya adminnya. Ini berapa 1 pack isinya? Jadi jumlah yang ditulis itu benar-benar jumlah satuan kecil ya, satuan terkecil ya. Terkecilnya, biar gampang. Karena kita jualnya emang satuan terkecil. Tapi kecuali kalau kita jualnya langsung besar kayak 1 karton ya, nggak perlu dihitung bisnisnya kayak gitu kan, tinggal berapa karton aja. Nah, kayak kenapa? Karena pernah kejadian juga. Kalau misalnya contoh dia bilang 1 pack gitu kan. Nah, udah di display. Kita nggak tahu kan 1 pack. 1 pack itu berapa? Nah iya. Masih akan ngitung lagi, jadi ini di sini berapa? 18. Di situ berapa notanya? 5, berarti 5. Misalkan gitu kan. Karena 1 pack ini masing-masing produk beda-beda jumlahnya Ki ya. Tidak masih sama semua kan ya. Sama. Ada yang jumlah 10, ada yang 12, ada yang 8 gitu kan ya. Contoh aja 1 renceng. Ada 1 renceng isi 15 ada. Betul. Ada yang 12, ada yang 10 ya. Jadi ini harus diperjelas ya. Karena yang bagian input beda sama orang yang terima nih kadang-kadang kan. Misal pun contoh yang sama aja, kan keterbatasan daya ingat juga. Kalau semakin banyak barangnya. Berarti walaupun yang menerima adalah yang input juga, sebaiknya memang langsung juga sampling dan jumlah ya. Betul. Kalau misal pun karena supplier pengirimannya itu buru-buru, setidaknya dipisah dulu aja. Maksudnya udah selesai dipisah, sampelnya udah selesai, terus sudah dipastiin nggak ada yang kreatur atau apanya. Kalau misal batal kan berarti jangan lupa nanti dicoret. Soalnya yang biasanya sering kelewat itu. Jadi barang belum datang atau belum siap, belum nggak ada, nggak dicoret. Nah nanti pas tagihan kita bayar, padahal semua barangnya nggak ada. Barang nggak ada. Nah itu biasanya gitu. Harus kita yang nyoret ya. Langsung dicoret biasanya. Dan mereka mesti akan konfirmasi ke salesnya. Yang sering kasus itu yang maksudnya masalah kalau kita bayarnya tempo. Bayarnya tempo ya. Nah, karena kan maksudnya kita cuma megang yang nota
merah atau kuning kan. Nah, nanti kan juga beda-beda kan fungsinya. Nah itu, nah sedangkan malah yang dicoret nota merahnya. Nah nota putihnya nggak dicoret kan ya taunya lengkap dong. Kan harusnya nota putihnya yang dicoret dulu. Oke, berarti nota putihnya juga kita minta coret ya? Iya, karena nanti kan akan nembus ke sampai bawah belakangnya maksudnya. Pernah kejadian begitu berarti? Pernah sampai itu ketawanya hampir semingguan. Untungnya salesnya nggak mempermasalahkan, cuma kan ribetnya itu adalah salesnya. Ini karena kesalahan artinya kita sendiri juga ya, karena kita nggak tadi teliti ya, dan minta. Jadi prosedurnya memang harus kita langsung minta coret ya. Iya, kalau emang belum ada atau misal dijanjiin besok ada, coret dulu aja. Nah, kecuali kalau misal emang jelas kayak cuma kurang satu, terus besok dikirim, nggak usah dicoret nggak apa-apa. Tapi kita kejar. Nah, kalau jumlahnya banyak, hati-hati dong. Kalau jumlahnya banyak, mending nggak usah, mending langsung dicoret aja. Tapi kalau misal kayak satu, daripada kita nanti ngubah nota, ya kan, dan dari salesnya juga bakal udah janjiin kunjungan, nggak apa-apa. Makanya kan kenapa ada bukti chat kan, lebih sering chat aja, jangan di telepon. Kalau chat kan nanti ini screenshot, langsung screenshot nanti dikasih. Jadi kita harus notice note-nya itu kalau jumlah kecil aja ya. Kalau jumlahnya banyak jangan ya. Betul. Tapi balik lagi kalau misal mau dicoret, biasanya mereka contoh nih kurang satu, terus kita mau nyoret satu, mereka bilang udah coret tiganya. Nah, kadang ada yang seperti itu. Makanya kenapa saya bilang kalau cuma satu nggak apa-apa bisa. Nanti yang penting dikirim lagi. Kadang ada beberapa kita nggak bisa kalau misal di situ 3 terus kita cuma mau ganti 2, nggak bisa, harus di semuanya. Semuanya tergantung juga kebijakan salesnya ya. Makanya itu kan kenapa pas ya kita waktu pengadaan barang yang ketemu supplier itu, kita kan juga ada form kayak retur dan sebagainya. Kan kita jelasin nanya di situ. Gitu. Oke, apalagi Ki? Nah, kalau udah misal udah selesai semua, sampling sudah udah kan. Nah, itu bayarnya apa dulu? Cash atau tempo? Pembayarannya, paymentnya cash atau tempo. Kalau misal cash, nah berarti kan tinggal diminta aja uangnya ke penanggung jawab atau ke owner, ya kan. Kalau udah baru tanda tangan, tanggalnya, sama dicap. Jadi cap dari salesnya ya? Kita. Kita. Oke. Nah, terus kenapa tanda tangan sama tanggal itu biar kita tahu, karena berarti kita melakukannya itu di tanggal. Berarti harus ada listing ya? Buku khusus nih, pengadaan barang, hari ini apa aja yang diadakan, apa yang datang, kapan datangnya, berapa jumlahnya, bayarnya dibayar cash atau tempo, dan Nah, tanda tangan kalau yang nota itu tanda tangannya ke kita. Tapi kalau yang di buku suppliernya itu yang tanda tangan yang terima uangnya. Yang terima uangnya. Misal yang salah satu bagian pengirimannya. Siap. Kayak gitu. Nah, kalau misal tempo, baru kita minta yang merah atau yang kuning atau yang hijau. Betul. Jadi kalau cash berarti minta langsung putihnya ya? Jangan mau kalau dikasih yang selain putih, jangan mau. Nanti takutnya ini belum bayar gitu. Kita udah bayar gitu. Jadi kalau cash minta yang putih. Betul. Tapi kalau saya tempo biasanya merah atau kuning ya? Intinya nota aslinya lah yang diminta. Kayak gitu. Baru. Tapi ada juga yang biasanya itu mereka ini tapi bukan yang distributor ya. Saya tapi pernah ngalamin itu. Dia tetap ngasihnya yang merah meskipun udah lunas, tapi emang ada capnya. Kayak gitu. Nah, ada beberapa yang beda kebijakan ya. Karena mungkin buat kebijakannya mereka itu nota putihnya yang harus dilampirin ke kantornya mereka. Kayak gitu. Jadi kita nggak masalah juga, yang penting kan jelas nggak bakal dipakai juga. Gitu. Nah, kalau udah semuanya ya kan selesai, baru sebelum itu kan untuk yang apa namanya kalau dari supplier ya, kita biasanya udah sampai segitu aja. Baru nanti kalau udah itu sampelnya kita tambahin kan, hitung lagi kan, kayak misal tadi nomor 1 kuantitinya berapa, 12, nomor 2 kuantitinya berapa, 15 misalnya gitu. Nah, udah selesai semua itu baru ditaruh ke bagian dipisah ya, yang buat display sendiri, yang buat sampel sendiri. Clear ya. Kita sampai pengadaan, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lagi inputting datanya. Kan inputting data itu juga ribet tuh Ki. Nggak sesimpel yang dibayangkan tuh Ki. Terima kasih teman-teman. Ini kita sampai di pengadaan. Ini sangat panjang sih pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lagi. Ini barang sudah ada, samplingnya sudah disiapkan, input datanya seperti apa gitu ya Ki ya.
Oke, terima kasih Ki ya. Terima kasih.